Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah Musalla Al-Ikhlas. Sebelum kita sholat Idul Adha, perlu pembekalan agar sholat Idul Adha kita ini khusyuk. Karena sholat Id 1 tahun kita kerjakan berapa kali? 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perlu kami jelaskan agar imam dan makmum nanti di dalam sholat itu satu visi dan misi. Dan sholat Idul Adha ini menyatukan jiwa kita dengan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci. Yang kemarin wukuf di Arafah, hari ini di Mina. Ngapain? Yaitu melempar jumroh, melawan setan, baik setan yang zahir maupun setan yang ada di dalam aliran darahnya. Jamaah rahimakumullah, salat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Mari kita kerjakan salat Idul Adha ini dengan semaksimal mungkin, sekhusyuk mungkin, dengan niatan usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Salat Idul Adha 2 rakaat. Nanti ketika rakaat pertama disunnahkan takbir 7 kali. Yang kedua disunnahkan takbir 5 kali. Jadi nanti ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram ini membaca doa iftitah, kabira walhamdulillah. Sampai selesai nanti takbir sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Di sela-sela takbir ini disunnahkan untuk membaca tasbih, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Jangan diam, isi dengan tasbih. Dan di balik takbir itu Allahu Akbar, dengan niatan napak tilas Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail di Jabal Kurban itu kan digoda sama iblis, dilempar pakai kerikil itu. Jadi takbir kita itu adalah melempar iblis, baik iblis nyata atau iblis yang ada di dalam diri kita. Saged dipahami? Itu nanti biasanya bergetar itu, Allahu Akbar. Takbirlah dengan jiwa, wa kabbirhu takbiro. Jangan sekedar takbir. Umumnya rata-rata Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan cepet-cepetan itu. Hakikati di balik takbir itu wakabbirhu takbira. Takbirlah sebenar-benar takbir, dan takbir niat melempar setan yang menggoda kekhusyuan kita. Semoga dipahamkan Allah. Semoga dipahamkan Allah. Doakan semoga imamnya tidak lupa, tidak salah. Kita saling mendoakan. Ya, kita saling mendoakan. Rakaat pertama takbir sunnahnya adalah 7, rakaat kedua adalah 5. Dulu punyai saya ngasih rumus tumo, itu 5. Nah ini kalau tidak diingat-ingat bisa lupa, bisa kebalik itu apa? Tumo, pitu dan 5. Nanti setelah Al-Fatihah kami akan membaca tentang ayat haji. Ketika mendengarkan, berdoalah, panggil kami sekeluarga untuk ke tanah suci ya Allah.
panggil kami sekeluarga untuk ke tanah suci ya Allah. Sebelum kita mulai, ikuti labbaik Allahumma labbaik. Ibu-ibu yang di luar semangat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersihkan kesyirikan kami ya Allah. La syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti ketika ruku dan sujud agak lama sedikit. 1 tahun cuma 2 kali. Jangan tergesa-gesa. Kita nikmati sholat Idul Adha ini. Semoga sholat Idul Adha kita mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga kurban binatang juga mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kurbannya Nabi Ismail, seperti kurbannya Habil, diterima Allah. Sekarang dengan kerendahan hati, aqimus shalah. Monggo berdiri. Softnya diluruskan, dirapatkan, kaki ketemu kaki, ibu-ibu bahu ketemu bahu. Nah, kita kasih waktu yang masih kosong. The power of jamaah tidak sekedar fisik ketemu fisik. Di dalam fisik inilah perbedaan partai, perbedaan golongan. Sekarang kita masuk kepada min nafsi wahidah, jiwa yang satu. Tanggalkan jabatan, tanggalkan perbedaan golongan, jiwanya menyatu. Hilangkan kebencian. Inna syani'aka huwal abtar. Rendahkan hati. Ajari kami ya Allah salat Idul Adha yang benar, seperti Engkau mengajarkan para nabi. Sudah ada suasana merinding, tidak terasa bercucuran air mata. Rendahkan hati. Satukan jiwa kami dengan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci ya Allah. Bimbing kami sholat ya Allah. Bisikkan kepada Allah, bimbing kami sholat seperti Engkau membimbing para nabi. Ingat, di balik takbir demi takbir kita lempar setan iblis yang menggoda kita. Ajari kami takbir seperti Nabi Ibrahim ya Allah. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. Allahumma firli. Sami'a Allahu liman hamidah.
walakal hamdu hamdan katsiran Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Ilamu anna yaumakum hada yauma idul adha wa yaumal akbar wa yaumas surur yauma akallallahu lakum fihi ta'am wa karamallahu alaikum siyam angsitu asabakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawil Islam. Amin. Minal muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Wangsurna alaikомatiddin. Rabbi timlana minka bil khair. Wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jandahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karyal kafirun. Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah Musalla Al-Ikhlas. Semoga yang hadir ini dipanggil Allah ke tanah suci. Kun fayakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga persembahan salat Idul Adha kita, binatang kurban, pengorbanan tenaga, pikiran dan doa diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj. Tolong diperhatikan jamaah para tamu Allah. Surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya tidak akan pernah nyampe luhumuha wa dima'uha, daging dan darah binatang kurban, tidak akan pernah nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Subhanallah. Ayat ini penuh makna yang sangat dalam. Kalau daging nyampe kepada manusia, nyampe kepada yang berhak, fakir, miskin dan lain sebagainya. Allah tidak butuh daging, tapi Allah butuh ketakwaan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menerima pengorbanan baik binatang kurban, tenaga, pikiran dan doa secara syariat zahirnya yang terbaik, secara hakikat hatinya juga ditoto, niatnya, ikhlasnya, sabarnya. Semoga pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena cinta Allah, semata-mata karena cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang hadir ini insya Allah dirindukan Rasulullah. Dan semoga nanti bisa ziarah ke Raudhah, ziarah ke makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian menafkahkan sesuatu yang kalian cintai. Apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Ketika kita baksos, bakti sosial, biasanya memberikan yang terbaik, apa yang tersisa, ibu-ibu? Bu, ketika kita memberikan sesuatu yang paling dicintai, apa yang sisa, apa yang terjelek? Di dalam sejarah pengorbanan, awalnya itu bukan binatang, tapi manusia. Siapa itu? Anak yang paling dicintai, Nabi Ismail, anak satu-satunya soleh. Kalau kita disuruh berkorban anak, kemudian anak kita itu 10, kita pilih yang terbaik apa yang paling nakal? Ya Allah, Nabi Ibrahim mampu berkorban anak yang terbaik, yaitu Nabi Ismail, ikhlas, sabar, akhirnya diganti oleh Allah dengan domba yang terbaik, yaitu dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Pengorbanan yang terbaik pasti diganti yang terbaik. Kita biasanya kalau sholat, waktu yang khusus apa waktu yang sisa? Nanti saja kalau sudah pensiun saya tobat, berarti umur yang sisa. Kalau kita infak dan sedekah, ada kotak lewat, kita ambil kertas merah, biru, ungu, apa hijau? Harta yang tersisa apa harta yang paling baik? Itu sebagai tolak ukur sejauh mana cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Orang yang jatuh cinta tidak ada memberikan sesuatu yang terjelek. Dalam ikatan perkawinan rata-rata tungkarnya adalah tukar cincin, dan cincinnya pasti cincin emas, bukan kawat. Kenapa emas? Karena emas itu benda mulia, benda yang terbaik. Itulah simbol dan gambaran cinta kekasih dengan kekasih. Makanya tidak salah kalau Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih karena mampu mengorbankan anak yang terbaik. Allah menerima yang terbaik. Semoga yang hadir ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan latar belakang masing-masing. Sekali lagi, pengorbanan awal dalam sejarah itu adalah anak. Dan itu berat. Kalau Idul Adha, pengorbanan hanya berupa binatang, bagi orang kaya itu mudah. Bagi peternak yang punya binatang banyak itu mudah. Tapi kalau kita kembalikan bahwa hakikat pengorbanan adalah sesuatu dan seseorang yang paling dicintai, siapapun pasti hatinya cekot-cekot. Berat apa berat? Nilai berat disitulah dimensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada renungan yang sangat panjang, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau sebuah pengorbanan hanya Idul Adha, hanya binatang korban, berarti 1 tahun sekali. Ibu-ibu mau nggak dikasih belanja 1 tahun sekali? Ibu-ibu mau nggak dikasih cinta 1 tahun sekali? Mau, Bu? Yang mau angkat tangan.
Yang namanya jatuh cinta, pengorbanan itu adalah setiap saat, bukan 1 tahun sekali. Memang gebiarnya Idul Adha, pengorbanan binatang ternak itu 1 tahun sekali. Tapi hakikat pengorbanan adalah, perhatikan surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Pengorbanan yang setiap saat, setiap hari adalah sholat. Sholat tidak bisa ditawar, walaupun sakit disuruh sholat, musafir sholat. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah. Karena sholat itu merupakan amal ibadah yang paling dicintai Allah. Sahabat-sahabat tanya, ayyul a'mal ahabba indallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala, Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Coba kita cek keimanan kita. Biasanya kalau sholat tepat pada waktunya di tengah waktu apa di akhir waktu? Di akhir. Kalau tobat muda apa tuwek? Jadi pengorbanan kita kepada Allah itu sering sesuatu yang sisa. Saya menulis sebuah artikel yang berjudul rongsokan amal. Panjenengan tahu rongsokan amal itu? Ketika panjenengan sudah selesai minum aqua, sisanya masuk rongsokan. Membangun rumah, pagarnya tidak dipakai kemudian dijual. Sesuatu yang rongsokan itu pasti harganya murah apa mahal? Murah apa mahal? Murah. Makanya kita ini sering sholatnya rongsokan di akhir waktu, makanya harganya murah. Panjenengan tahu rongsokan itu menggunung, tapi silakan pegang emas 1 gram, nominalnya mahal mana kira-kira? Makanya kalau bisa sholat di awal waktu supaya harganya nilainya seperti emas. Kita bersedekah 10.000 di awal gaji, di tengah gaji atau di akhir gaji itu serupa tapi tidak sama. Karena mengutamakan, menengahkan dan mengakhirkan itu yang menjadikan. Kekasih dengan kekasih itu waktunya diutamakan apa waktu yang sisa? Tenaga yang fit apa tenaga yang sisa? Itulah ukuran daripada cinta kekasih. Semakin kita mengawalkan waktu sholat, disitulah nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, lihat saya, tidak ada kekasih dipanggil kekasih tidak lari, betul? Ayatnya fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Kita ini kalau kepada Allah tidak pernah berlari, nanti dulu. Amal yang kedua yang paling dicintai Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tolong sholat duha ini, sholat Idul Adha ini kita doakan orang tua kita. Ketika kami memberikan khutbah Arafah pada tahun 2018, saya berkata kepada jamaah yang ada di padang Arafah, nangis semua. Kata-kata saya seperti ini, jamaah, panjenengan duduk di padang Arafah ini bukan karena kaya, tapi karena doa orang tua. Saat ini ruhnya itu menyaksikan anak cucunya haji dan wukuf di padang Arafah. Beliau orang tua kita, nenek moyang kita berkata, aku gak haji gak apa-apa, terlanjur dipanggil Allah. Tapi anak cucuku dengan doa demi doanya, semoga dipanggil Allah untuk ke tanah suci. Siapapun diri kita, kerjaan kita apa, sukses dan tidak, itu karena doa orang tua. Akhirnya kami disadarkan seperti apa Nabi Ibrahim berdoa, dan ini diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ju'alni muqimas sholati
Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana fil li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadikanlah diriku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Ampunilah aku dan ampunilah orang tuaku. Ampunilah orang-orang mukmin pada hari ditegakkan hisab. Lihat saya jamaah, Ka'bah karya Nabi Ibrahim, Maqam Ibrahim karya Nabi Ibrahim, Hijr Ismail karya Nabi Ismail, Sofa dan Marwah karyanya siapa itu? Ismail dan Siti Hajar. Melempar jumroh karyanya siapa? Nabi Ibrahim. Bapak kita itu Nabi Ibrahim, bapaknya Rasul itu Nabi Ibrahim. Makanya diabadikan di dalam tahiyat akhir, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Karena jeripayahnya menunggakkan syariat-syariat itu luar biasa. Secara logika, biar saya yang soroh, tapi anak cucu saya jangan sampai sulit dalam mencari Tuhannya. Semoga dipahamkan Allah. Seperti apa pencarian Tuhan hakiki Nabi Ibrahim di dalam surat Ali Imran. Nah, kita sebagai anak cucu sering tidak sadar bagaimana jeripayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat di Sidratul Muntaha, dan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Orang haji ke tanah suci itu napaktilah siapa? Spiritual Nabi Ibrahim. Kita nanti menyembelih korban itu napaktilas syariat siapa? Nabi Ibrahim. Kita berdoa, semoga yang hadir ini menjadi keluarga Nabi Ibrahim. Amin. Menjadi keluarga Nabi Muhammad, menjadi keluarga para nabi. Ini pentingnya sholat Idul Adha. Ini pentingnya sholat Idul Fitri. Ini pentingnya sholat 5 waktu. Kita mencari keluarga yang hakiki. Semoga jamaah Mushola Al-Ikhlas menjadi keluarga dunia dan akhirat. Bu, semoga suami panjenengan, istri panjenengan, anak jenengan itu menjadi keluarga di surga. Karena di dalam Al-Quran itu ada cerita yang sangat menarik. Surat Hud ayat 45, 46, 47. Bagaimana Nabi Nuh berdoa ingin Kan'an agar diselamatkan. Ya Rob, Kan'an itu kan keluargaku ya Allah, tolong selamatkan. Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ternyata Allah itu menjawab, Kan'an itu bukan keluargamu karena dia bukan orang soleh. Coba ini jawaban yang mengejutkan. Anak itu kan darahnya bapak dan ibu, betul enggak? Ternyata menurut Allah secara hakikat bukan keluarga. Ini mengandung pelajaran, keluarga itu ada 2. Keluarga di dunia itu adalah keluarga, anak, istri kita itu keluarga. Ternyata ada yang kedua, keluarga satu iman, keluarga ketakwaan. Tolong dijawab. Kita punya kakak, kita punya adik, kalau ditengarai oleh warisan itu seperti bukan keluarga, betul? Kita punya teman yang bukan siapa-siapa, kalau satu channel itu melebihi dekatnya seperti saudara kandung, betul? Itulah hakikat keluarga kita. Dan ketika sholat inilah kita mencari keluarga kita secara hakiki. Jangan sampai bercerai-berai. Jadi hakikat pengorbanan adalah fasolli li rabbika wanhar. Hakikat cinta adalah sama-sama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi pengorbanan binatang seremonialnya itu 1 tahun sekali, betul. Tapi pengorbanannya setiap saat itu sholat. Makanya jangan terkejut ketika panjenengan itu belajar seperti apa doa menyembelih binatang.
ternyata hampir sama seperti iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan di situ ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan kita yang jauh daripada sempurna dengan DP, dengan mengemis di hadapan Allah. Kami ya Allah hamba masih belajar berkorban. Bapak Ibu, maaf, riak kita, pencitraan kita masih kuat di sini. Ingin dipuji, ingin disanjung, tolong maafkan ya Allah. Kami masih belajar ikhlas, jauh seperti ikhlasnya Nabi Ibrahim. Tapi kami belajar. Insya Allah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begini, saya ini sudah berkorban ya Allah, kenapa kok gak diterima ya Allah? Gusti Allah paling gak senang. Korbannya sapi, kambingnya kurus, nuntutnya kepada Allah seperti ini. Tapi beda kalau hamba itu ya Allah masih jauh daripada sempurna. Kami masih belajar ya Allah, kami masih belajar. Jamaah, ingat, haji itu ada dua, mabrur dan mardud, diterima dan ditolak. Kurban binatang, sholat, dan semua wujud pengorbanan itu ada dua, diterima dan ditolak. Semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, semoga yang hadir ini jadikan keluarganya para nabi, keluarganya orang-orang soleh, menjadi wali-walinya Allah, menjadi khalilullah, kekasih-kekasih Allah. Andai kata ada retaknya rumah tangga, ada retaknya ketakmiran ya Allah, satukan ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bi khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Rasakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah Duyufur Rahman, pada khutbah yang kedua ini ada yang paling penting di dalam hidup kita. Kemarin jamaah haji wukuf di Arafah. Perhatikan, Al-Hajju Arafah, puncak daripada haji itu wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya diam, Arafah itu melihat, mengenal, melihat dan terpesona dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tiga istilah yang sama. Satu, wukuf Arafah. Dua, tumaknina sholat. Tiga, wakaf membaca Al-Quran.
Yang tiga-tiga istilah ini artinya terdiam dalam rangka untuk merasakan ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Siapa yang haji tidak wukuf Arafah, hajinya tidak sah. Siapa yang sholat, sholatnya tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Dalam tumakninah sholat inilah kita berdialog, ngobrol, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita gerakannya terlalu cepat, perhatikan, kalau bacaan Al-Quran kita terlalu cepat, maka kita tidak akan merasakan ada apa dan siapa di balik bacaan itu. Semoga dipahamkan Allah. Tolong dihafalkan. Wukuf Arafah, tumaknina sholat, wakaf dalam bacaan Al-Quran, itu dalam rangka merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Perhatikan, nanti kita menyembelih binatang kurban, hakikatnya bukan binatang yang disembelih, tapi yang disembelih adalah nafsu hewan kita, nafsu setan kita, nafsu amarah kita. Harapannya menjadi nafsul mutmainnah. Dalam keadaan nafsul mutmainnah inilah kita akan tahu siapa diri kita, manusia yang sangat lemah, dan kita mengenal Allah. Allah itu adalah maha yang luar biasa. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram. Yang hadir ini panjenengan panggil ke tanah suci, ya Allah, menjadi tamumu dan menjadi tamunya Rasulullah. Jadikanlah musalla Al-Ikhlas rumah tangga kami seperti barokahnya Masjidil Haram, wa Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Aqsa, wa ma'i Zamzam. Doa minum air Zamzam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, rizki yang melimpah seperti air Zamzam, wa syifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit, sembuh dari segala penyakit rohani, penyakit nafsu binatang, nafsu setan, nafsu amarah. Panjenengan ganti dengan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang hadir ini jadikanlah rumah tangganya baiti jannati, sakinah mawaddah warahmah, seperti Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa antara rukun yamani dan hajar aswad. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dibimbing nggih sholawat melingkar nggih. Terus biasa ini. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد